Baik, selamat pagi, Mas Titan dan Mbak Indah. Selamat pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Erika Kuku Esti Dinata, bisa dipanggil Perawat Eri, dan juga rekan saya, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Octavianus Yobel, biasa dipanggil Perawat Yobel. Baik, untuk Mbak Indah dan Mas Titan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana tutorial dari aplikasi kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Nah, sebelum kita memasuki dalam tutorialnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat dari aplikasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah memberi informasi mengenai filosofi pernikahan, lalu memberikan informasi pranikah, lalu memberikan informasi tentang kehamilan dan kontrasepsi, memberikan informasi mengenai kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai oleh pasangan calon pengantin, memberikan informasi tentang kehidupan dan gangguan seksual suami istri, memberikan informasi dan mengedukasi tentang menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasutri, lalu memberikan informasi mengenai kesehatan peran suami dalam rumah tangga, lalu memberi edukasi dan mengajak pasutri dalam gerakan masyarakat hidup sehat. Dan yang terakhir ada memberikan pelayanan konsultasi tentang rencana kehamilan dengan cara cek layak hamil. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara penggunaan dari aplikasi saat aplikasi ini. Nah, untuk itu silahkan untuk untuk perawat Jubel. Baik, saya mulai saja untuk men-sharekan tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Kescantin atau biasa disebut dengan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Yang pertama, sudah dipastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Kescantin, bisa didownload melalui Google Play Store. Selanjutnya, bila sudah di-download, Bapak Ibu bisa membuka aplikasinya. Baik, bila sudah dibuka, di sini terdapat dua menu. Yang pertama ada buku saku dan cek layak hamil. Yang pertama, saya akan menjelaskan isi dari buku saku terlebih dahulu. Baik, isi buku saku terdapat macam-macam menu. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada filosofi pernikahan. Nah, di dalam filosofi pernikahan ini ada penjelasan pengertian dari pernikahan itu sendiri dan filosofi pernikahan. Selanjutnya ada informasi pranikah. Di dalam informasi pranikah ini terdapat kesehatan reproduksi, hak reproduksi, organ reproduksi, persiapan kesehatan pranikah, dan menjaga kesehatan organ reproduksi. Saya akan membuka salah satu saja. Baik, di setiap menu tadi itu terdapat penjelasan-penjelasan, dimulai dari pengertiannya dan ada cara-caranya seperti apa begitu. Selanjutnya ada informasi tentang kehamilan dan kontrasepsi. Nah, di dalam informasi tentang kehamilan dan kontrasepsi itu ada masa subur, perempuan layak hamil, proses kehamilan, tanda-tanda kehamilan, kehamilan ideal versus kehamilan tidak direncanakan, kondisi emosional ibu hamil,
pilihan metode kontrasepsi bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Dari menu-menu ini sudah dipastikan ada penjelasannya masing-masing. Seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa membaca-baca detail lagi. Selanjutnya ada kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai oleh pasangan calon pengantin. Nah, di sini dijelaskan banyak sekali ada macam-macam penyakit yang atau kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai oleh pasangan calon pengantin. Di sini ada banyak banget macam-macam penyakit. Di sini dimulai dari anemia, infeksi menular seksual atau IMS, HIV/AIDS, infeksi saluran reproduksi atau ISR, kekurangan gizi, infertilitas, hepatitis B, dan sebagainya. Dan juga di sini juga sudah diberikan penjelasan-penjelasan dari macam-macam penyakit itu sendiri. Seperti dijelaskan apa sih itu pengertiannya, ada tanda-tandanya, tanda gejala. Lalu sudah diberikan juga dampak dari penyakit itu sendiri. Selanjutnya saya jelaskan ini ada kanker payudara dan kanker leher rahim. Nah, di sini juga ada penjelasan tentang kanker payudara. Saya buka. Nah, di sini sudah ada dijelaskan pengertian dari kanker payudara itu sendiri. Ada faktor resiko, lalu ada tanda-tanda, terus deteksi dini kanker payudara, lalu ada cara pemeriksaan atau mendeteksi dini adakah benjolan atau tidak. Ini sudah diberikan langkah-langkahnya secara detail. Nanti mungkin ibu atau calon istri bisa membaca lebih detail lagi. Selanjutnya ada kehidupan dan gangguan seksual suami istri. Di sini ada menu-menu kehidupan seksual suami istri, gangguan seksual pada perempuan, gangguan seksual pada laki-laki, dan mencegah gangguan seksual. Di sini juga sudah diberikan penjelasan-penjelasannya secara lengkap. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya lebih jelas lagi. Lalu di sini ada menu selanjutnya ada menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri. Nah, di sini sudah lengkap banget penjelasannya. Ada pengertian tentang sehat jiwa itu apa, ciri-ciri sehat jiwa, lalu karakteristik pasangan suami istri yang baik itu seperti apa. Nah, terus di sini juga ada kesetaraan peran suami istri dalam rumah tangga. Nah, di sini juga diberikan menu-menu. Yang pertama ini ada saling menghormati dan menghargai, tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan dan solusi mengatasi tindak kekerasan. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Lalu yang terakhir ada gerakan masyarakat hidup sehat atau biasa disebut dengan Germas. Nah, di sini sudah diberi penjelasan dari pengertian, tujuan, pelaksanaan Germas itu seperti apa, dan juga sudah diberikan ini contoh-contohnya. Germas itu seperti apa. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menu yang kedua itu cek layak hamil. Di sini cek layak hamil itu berguna untuk merencanakan kehamilan dengan baik bersama pasangan. Nah, sebelum itu dipastikan Bapak Ibu atau Mas Mbak bisa mengisi data-data seperti yang sudah ada di menu ini. Yang pertama ada mengisi calon pengantin ya atau tidak, pernah hamil atau belum, mengisi usia, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, lalu mempunyai riwayat anemia atau tidak. Selanjutnya mengisi adakah penyakit kronis,
atau tidak menular. Bila ada, diisi salah satu. Lalu ada thalassemia atau hemofilia bagi perempuan, bisa diisi. Selanjutnya ada informasi laki-laki, adakah penyakit thalassemia atau hemofilia pada laki-laki, bisa diisi. Lalu untuk informasi perempuan dan laki-laki, adakah penyakit menular atau tidak, bisa diisi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk pengisiannya ya. Ini saya, iya, pernah hamil, tidak pernah, usianya antara 20 sampai 35 tahun karena ini yang normal. Selanjutnya tinggi badannya saya isi 155, berat badannya 50, lingkar lengan atasnya lalu anemia saya isi tidak tahu, saya isi mungkin ada riwayat hipertensi, lalu sini ada riwayat thalassemia atau hemofilia pada perempuan ada atau tidak, saya isi tidak ada. Langsung untuk informasi laki-lakinya diisi juga, riwayat penyakit thalassemia atau hemofilianya ada atau tidak. Bila ada diisi, sini sudah ada pilihannya. Bila tidak ada, pilih tidak ada. Terus penyakit menularnya saya isi tidak ada. Selanjutnya bila sudah terisi semua data-datanya, bisa memilih menu periksa. Nah, di sini sudah tertera disarankan tidak hamil karena sangat berisiko. Di sini juga sudah ada penjelasannya. Karena lingkar lengan atasnya di bawah 23,5 cm. Nah, juga itu sudah diberitahu penjelasannya dan sarannya. Terus ini ada penyakitnya, penyakit kronisnya dijelaskan, ada sarannya juga. Begitu. Baik, sekian tutorial yang saya berikan. Mungkin bila ada pertanyaan dari Mas Titan dan Mbak Indah bisa dibantu disampaikan oleh rekan saya, Perawat Erik. Baik, terima kasih. Penjelasannya cukup jelas banget. Aku cuma mau tanya, itu aplikasinya itu berat atau enggak? Terus bisa didapatkan di App Store mana aja misalnya? Apakah hanya di Play Store atau bisa juga di App Store yang buat Apple itu? Apakah bisa keduanya atau cuma ada di Play Store saja kayak gitu? Terus yang kedua, apakah berat aplikasinya itu apakah ringan sehingga untuk HP misalnya aplikasinya itu ringan jadi di-download nggak masalah gitu karena ringan terjangkau kayak gitu, atau mungkin berat sehingga perlu memori lebih atau bagaimana kayak gitu. Itu aja sih pertanyaan dari aku. Baik, pertanyaan Mbak Indah saya akan jawab. Jadi untuk aplikasi ini kita hanya membutuhkan 6 MB, jadi tidak terlalu besar. Dan untuk mendapatkannya di Play Store di Android ada, dan di App Store di iPhone itu juga ada, Mbak Indah. Jadi
bisa dijangkau dimanapun, seperti itu. Oke, berarti terjangkau semua ya, maksudnya yang punya HP iPhone Iya, bisa iya betul Mbak Indah. aplikasinya. Oke, terima Iya, kasih. betul. Sama-sama Mbak Indah. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari Mas Titan mungkin? Ya, saya terima kasih. Saya mau bertanya, apakah aplikasi ini membutuhkan koneksi internet? Dan apakah data yang kita masukkan ini, kan tadi ada logo dari Kementerian Kesehatan kalau tidak salah. Apakah data ini juga masuk ke dalam kementerian atau hanya sebatas aplikasi ini saja? Terima kasih. Ya, baik. Jadi mengenai aplikasi ini menggunakan internet atau tidak, aplikasi ini tidak menggunakan internet, Mas Dan. Jadi kita menggunakan internet hanya untuk mendownloadnya saja. Nah, untuk nanti apakah data kita akan masuk ke Kementerian Kesehatan atau tidak, itu tidak. Jadi hanya sebatas di aplikasi ini saja, seperti itu. Baik, Bagaimana, Mas Titan? Sudah jelas? Mungkin saya akan sedikit sangat menambahi. jelas. Jadi untuk aplikasinya itu cuman kayak aplikasi yang sudah sistem, jadi kayak sudah diisi data-datanya gitu, jadi disesuaikan dengan apa yang sudah kita isi tadi, terus jadi cuman kayak panduan doang, seperti itu. Baik, terima kasih. Sudah jelas. Iya. Baik. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya sedikit mengenai aplikasi ini kepada Mas Dita dan Mbak Indah. Yang sudah saya sampaikan tadi, apakah bisa dijelaskan kembali apa manfaat dari aplikasi ini? Bisa sebutkan 2 mungkin? Bisa. Jadi, Silakan Mas Titan. jadi manfaat dari aplikasi ini adalah sebagai informasi, karena di dalamnya terdapat banyak-banyak fitur mengenai informasi kesehatan, terutama bagi calon pengantin, sebagai media edukasi yang baik menurut saya, sehingga bisa digunakan bagi calon pengantin. Oke, baik. Terima kasih Mas Titan sudah bisa menjelaskan manfaat dari aplikasi ini. Untuk Mbak Indah, apakah ingin menambahkan? Sorry, ulangi. Putus-putus. Jadi, apakah Mbak Indah ingin menambahkan dari tadi jawaban Mas Titan tentang apa saja sih manfaat dari aplikasi ini? Oh, boleh. Jadi untuk Iya, manfaat dari silakan. ini itu yang pertama mengetahui dari filosofi pernikahan, sama mampu mengetahui mengenai informasi terkait kehidupan seksual. Oh iya, baik. Benar sekali ya Mbak Indah. Jadi sangat benar yang sudah disampaikan Mbak Indah dan Mas Titan tadi. Jadi sedikit saya memberikan informasi. Jadi sebelum kita melakukan pernikahan, alangkah baiknya kita memperhatikan kesehatan psikologis kita, jasmani dan rohani. Nah, untuk itu aplikasi ini bisa membantu kita untuk melihat dan mengetahui apa saja tentang kondisi kesehatan yang perlu
waspadai, dijaga sebelum kita melakukan pernikahan seperti itu. Baik, pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Mbak Indah dan Mas Titan sudah meluangkan waktu dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih. Untuk Mas Prawijipil, ada yang disampaikan? Saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Titan dan Mbak Indah dan Mas Titan sudah mau mengikuti tutorial bagaimana melihat aplikasi kecantikan atau kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Semoga aplikasi ini bisa berguna buat Mas dan Mbak sebagai calon pengantin untuk sebagai panduan supaya bisa mengetahui rencana kedepannya tentang pola kesehatan yang harus dipersiapkan, diwaspadai dan harus dijaga untuk mungkin mempersiapkan kehamilan begitu. Ya, baik. Jadi kami ucapkan kembali terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Titan dan Mbak Indah. Untuk itu kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Indah, Mas Titan. Pagi. Pagi. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih banyak Mbak Mas. Terima kasih.